Ketika ngedenger kayak gini murka lah, ngelunjak banget. Kalau tahun ini temanya adalah kehilangan bendera, tahun depan temanya apa? Kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Sudah itu. Bener disuruh jaga sama kepala desa, tapi anak-anaknya sombong, jadi saya ambil sepeda motornya. Menurut lu, ini alasan bener apa dibikin-bikin? Menurut lu aja. Apa hubungannya antara sombong dan nyolong motor? Anjing, emang lu mau kriminal aja, nggak usah perkara bawa-bawa orangnya sombong. Kelihatan sampai ketutupan. Sampai yang tampil tuh bener-bener senggak diperhatiin itu. Ini lagi tampil men, akhirnya lari ke belakang karena apa? Ngerasa nggak dihargain. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Gue nggak tahu bagaimana mood lu ketika lu lagi nonton video ini, tapi percayalah men, kayaknya pada akhir ketika video ini selesai, lu nonton sampai habis, yang terpancar di kepala lu hanyalah emosi dan marah-marah aja. Jadi mari kita mulai marah-marahnya, kita pelan-pelan elevasinya, dan nantinya akan kita tutup dengan perkara tunjangan beras DPR. Nah, tunjangan beras DPR dapat tunjangan 12 juta buat beli beras, say. 12 juta itu sama dengan 400 ribu sehari. Beras mana 400 ribu sehari? Lu beli beras 20 kilo, kagak meledak perut lu 20 kilo sehari. Pelan-pelan. Kita akan mulai dengan ini. Jumlah penonton film Merah Putih One for All bikin sutradara pengen rilis sequel tiap tahun. Gua nggak tahu pada akhirnya setelah penayangan berapa hari ini ada berapa banyak penonton ya. Oh, sampai seenggaknya 14 Agustus ada 2.341 penonton. Dengan 2.000 penonton ini aja dia pede untuk pengen ngebikin tiap tahun. Mau mati gak lu? Emang boomer-boomer ini udah jangan dikasih kesempatan, biarin aja. Gue juga nggak tahu siapa yang ngasih mereka kesempatan itu first place dengan animasi jelek, sampah nggak masuk akal itu. Ketika ngedenger kayak gini murka lah, ngelunjak banget. Bagus kagak ada yang minta dia buat bikin, nggak ada yang peduli dia mau bikin apa enggak. Udahlah. Kalau tahun ini temanya adalah kehilangan bendera, tahun depan temanya apa? Kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Wah, sudah itu. Pelan-pelan. Fucking hell. Oke, terus ini. Lu inget berita pencurian yang terjadi di Lumajang beberapa waktu lalu yang sempat gue bahas di video terakhir banget. Bahasannya adalah tentang mahasiswa KKN yang motornya hilang, bahkan sampai ekskavator hilang. Pencuri motornya udah ketangkep. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan ekskavator itu, mungkin masih ditindaklanjuti. Tapi intinya pencuri motornya ketangkep dan ternyata yang nyolong motor mahasiswa KKN adalah orang yang memang diminta oleh kepala desanya secara spesifik dan khusus untuk menjaga kendaraan-kendaraan yang ada di sana. Dia ditugaskan sama kepala desa, boy, jagain motor-motor punya anak-anak KKN. Tapi dia yang maling. Alasannya katanya korban sombong, disapa nggak mau. Alasan macam apa? Cara dia maling dan melakukan aksinya itu sendiri adalah dengan cara memanjat dinding balai desa menggunakan tangga bambu milik warga sekitar. Udah menyolong pakai punya orang lagi, bahas. Setelah itu pelaku mencongkel jendela kecil untuk masuk ke dalam dan merusak kunci motor yang saat itu dalam keadaan terkunci setir. Motor kemudian dikeluarkan melalui pintu selatan dengan cara merusak kunci pintu utama. Sebelum masuk, pelaku sempat berusaha membobol tembok dengan cairan HCl. HCl adalah asam klorida. Asam ini kuat sekali dan berbahaya sekali kalau misalkan kena orang. Ini maling ini kalau misalkan kegep ketika lagi nyolong, itu bisa bahaya untuk siapapun yang ngegep. Megangnya cairan kimia macam kayak gini. Dia sempat berusaha ngebobol tembok pakai cairan HCl tapi nggak berhasil. Dimana setelah membawa keluar dua motor, pelaku menyembunyikan motor itu di semak-semak tak jauh dari lokasi. Tersangka bahkan sempat berpura-pura ikut panik bersama mahasiswa KKN agar tidak dicurigai. Setelah itu dua motor tersebut diserahkan kepada rekannya untuk dijual. Gak make sense, gak masuk akal. Nih, sementara itu Saman, which is pelaku, mengatakan motif dirinya mencuri motor milik mahasiswa KKN karena tersinggung perilaku mahasiswa KKN, terutama yang laki-laki yang dianggap sombong.
Sombong mereka nggak mau nyapa. Kalau yang perempuan sih masih nyapa, namun yang laki-laki disapa tidak jawab. Bener disuruh jaga sama kepala desa, tapi anak-anaknya sombong, jadi saya ambil sepeda motornya. Menurut lu, ini alasan bener apa dibikin-bikin? Menurut lu aja. Apa hubungannya antara sombong dan nyolong motor? Anjing, emang lu mau kriminal aja, nggak usah perkara bawa-bawa orangnya sombong. Duitnya lu kemanain? Judol. Make. Narkoboy, nggak jauh-jauh dari narkoboy. Bocah kagak danta banget. Ih. Aneh bro. Oke, ini cuma update aja dari perkara kelanjutan video sebelumnya. Terus ini, gua nggak tahu lu akan semurka apa, tapi gue marah banget men ketika ngeliat video ini. Jadi, ketika 17-an kemarin, waktu 17 kan banyak hal-hal terjadi. Orang bahkan di Twitter sempat ada marah-marahnya ngelihat keramaian yang terjadi di istana ketika lagi upacara. Karena anggapannya adalah, ini orang happy-happy ketika keadaan negara kayak gini. Disambungin sama perkara joget-joget di DPR. Oh, orang banyak yang gak suka lah sama keadaan itu. Tapi di sisi lain, di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, 17 Agustus lalu, ada acara 17-an. Acara 17-annya sendiri diadakan di Podium Muaro Jambi. Intinya gini, ketika 17-an, kan 17-an runutannya udah selesai. Kemudian ada anak-anak sekolahan dari MTS Negeri 7 Muaro Jambi harusnya tampil untuk penampilan drum band. Tapi ketika lagi drum band ini, camatnya merayakan ulang tahun. Tiba-tiba terdengar lagu Jamrut, tetetet, tetetet. Coba, anak-anak ini, mereka latihan seserius itu untuk tampil di hadapan camat, yang mana sangat mereka hormati di sana. Tapi camat itu tiba-tiba merayakan ulang tahun. Untuk apa? Hargailah adik-adik yang ini. Udah jauh-jauh datang, udah dengan semua persiapan apa segala macam, udah make up bahkan. Tapi ketika waktunya acara, dia asik sendiri. Bayangin sesakit hati apa, men. Nangis semuanya langsung. Sudah nggak apa-apa. Nggak usah tampil lagi. Drum band MTS Negeri 7 Muaro Jambi mendapat kesempatan tampil di hadapan podium. Dengan penuh semangat, para siswa memainkan instrumen mereka. Namun suasana berubah ketika tiba-tiba terdengar lagu Selamat Ulang Tahun yang diputar bersamaan dengan penampilan drum band. Akibatnya suara drum band tidak terdengar jelas. Kondisi tersebut membuat para guru merasa kecewa dan akhirnya meminta anak-anak mundur dari arena. Para siswa tampak sedih dan banyak menangis karena merasa penampilan mereka tidak dihargai. Berdasarkan informasi yang diperoleh, diduga pemutaran lagu tersebut dilakukan untuk merayakan ulang tahun Ibu Camat yang sebenarnya jatuh pada tanggal 16 Agustus. Sedikit clarify, ternyata setelah gue cari tahu yang ulang tahun itu adalah bapak camatnya, bukan istrinya. Meskipun tidak mengubah fakta kalau itu kejadian benar-benar terjadi, dan ini murka banget men ngeliatnya. Maksudnya kayak, sepenting apa ulang tahunan itu? Yang peduli hanyalah Anda dan orang-orang penjilat Anda. Hargai dulu, ada orang gila kali. Udah. Biar ku upload di medsos. Udah. Kasian men, sedih banget men. Kayak nggak dihargain banget, kayak disepelein banget coba. Setelah perkara ini, orang di internet kemudian marah-marah. Seperti seharusnya, pasti marah-marah. Tapi kemarahannya tidak hanya ditujukan kepada camatnya, karena banyak yang menduga kalau camatnya itu nggak tahu apa-apa. Banyak orang yang berpikiran kalau ini panitianya aja caper nih, atau orang-orang di kecamatan itu caper nih, pengen menjilat atasan dengan cara-cara kayak gitu tanpa melihat sikon. Kemudian dipanggillah camat Sungai Bahar ke kantor Majelis Etik Aparatur Sipil Negara karena kelakuannya. Nih, ada klarifikasinya dia nih, ada klarifikasi mana ya? Berdasarkan keterangan camat, dirinya tidak tahu menahu terkait dengan adanya rencana pemutaran lagu Selamat Ulang Tahun tersebut. Lagu itu diputar tanpa sepengetahuan dirinya selaku camat. Itu merupakan surprise dari pemain voli yang menang pada kejuaraan Kapolres Cup beberapa waktu lalu.
Dan ini kalimat yang juga dikeluarin sama orang-orang di internet. Meski tanpa sepengetahuan dirinya, Majelis Kode Etik tetap menyayangkan adanya kejadian tersebut sebab seharusnya camat tersebut merespon dan menghentikan musik tersebut. Nah itu, kalaupun memang si camatnya nggak tahu bakal ada acara ulang tahun itu, at least ngomong dulu, at least diberhentikan dulu. Dia punya hak, dia adalah apa? Pemimpin, pembina upacara. Dia punya hak untuk memberhentikan itu, untuk memberikan tempat kepada anak-anak drum bandnya supaya bisa tampil dulu. Tapi diem aja terus dinikmatin. Sempat ada satu video sebenarnya ngasih lihat bagaimana kondisi ketika lagi ngerubungnya. Nih, kelihatan sampai ketutupan, sampai yang tampil tuh bener-bener senggak diperhatiin itu. Ini lagi tampil men, akhirnya lari ke belakang karena apa? Ngerasa nggak dihargain. Seramai ini dan ketutupannya sama tim volley. Kalaupun emang tim volleynya mau ngucapin, ya harusnya ntar dulu juga. Gue juga nggak tahu kenapa tim volleynya kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa panitianya memperbolehkan. Karena kan itu nyetel lagu. Harus melewati panitia dong. Panitia harus tahu apa yang terjadi. Tapi lu lihat kelakuannya kayak apa. Buset dah. Memang Allahu Akbar. Udah tua aja pakai ultah-ultahan. Nah, sakit hati banget men ngelihat yang pada nangis itu. Siapa nama ininya? Agus. Nama bapak camatnya adalah Agus Riyadi. Agus mengatakan pemutaran lagu tersebut tidak ada dalam agenda. Nggak tahu karena itu kejutan untuk saya. Karena saya ulang tahun 16 Agustus silam, bukan istri saya. Ulang tahun juga udah lewat, masih sosokan dirarain aja. Berak. Hal itu menimbulkan kehebohan hingga viral di media sosial. Saat itu Agus mencoba memanggil pihak sekolah untuk menampilkan kembali pertunjukan marching band. Anak-anak udah bubar. Aku minta maaf kepada kepala sekolah. Aku terkejut berita itu tiba-tiba viral. Iya, nggak yang tiba-tiba dong. Itu adalah hasil dari ketidaktegasan. Kagak ada koordinasinya acan. Saya minta maaf karena miskomunikasi menjadi viral seperti ini. Ya. Ini murni bahwa tim bola voli Kecamatan Sungai Bahar mengapresiasi Pak Camat karena mensupport hingga juara. Komennya, lah biasa be pak, gak usah melotot-melotot. Iya juga. Terus punya ide memberi kejutan selamat ulang tahun walaupun sudah lewat sebenarnya. Ulang tahun itu sebenarnya tanggal 16. Jadi mohon maaf sekali itu akhirnya menjadi keributan. Nah, di sini dia minta maaf, terus dia akhirnya menyambangi sekolah tersebut. Dan di sekolah itu kan ada semacam mediasi gitulah. Nih siswanya sedih banget mendengar omongan siswanya men. Pak, dari pagi setiap hari kami latihan, kami ketinggalan pelajaran Pak. Kami datang ke sana bukannya dihormatin Pak. Bapak cuma minta maaf di sisi satunya dong, tapi kami belum tentu Pak maafin Bapak. Tadi Bapak sudah minta maaf, tapi Bapak tidak menanyakan keadaan kami bagaimana. Apakah kami memaafkan Bapak? Bapak tidak menanyakan bagaimana tentang kami. Lihat bagaimana ekspresi bapaknya. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin udah terpojok juga, mungkin dia nggak tahu bagaimana ngejawabnya, tapi gimana ya? Bapak terhadap kami. Ya. Mental kami sudah hancur Pak. Kami sudah trauma juga. Saya Pak, duit orang tua kami yang udah membiayai kami untuk make up, kostum Pak. Kami sudah mempersiapkan semuanya untuk tampil di hadapan Bapak. Bapak juga nggak tahu Pak, setiap kami latihan itu Bapak nggak tahu kalau kami itu nggak dibolehin untuk latihan, tapi demi untuk menampilkan yang terbaik buat Bapak, kami rela berantem kepada orang tua demi latihan untuk gue ngerti sekali perasaan anak-anak ini. Maksudnya terdengar sekali suaranya itu suara-suara nahan nangis gitu loh, suara-suara yang kayak
Ini kalau misalkan dilanjutin kejer nih pasti gitu loh. Dan ya gimana, itu udah sakit hati banget itu. Orang tuanya bahkan sampai ikut ngomong. Benar Bapak, saya kecewa sekali. Bagaimana tidak Bapak, saya tahu. Waktu itu saya berlari ke tengah lapangan untuk menarik kembali anak saya. Awalnya saya ingin anarkis. Saya mau naik ke podium, tapi saya sadar. Saya pakai seragam yang berlambangkan burung Garuda. Ternyata itu salah. Sudah Garuda di dada, tapi cuma nggak terlihat. Kami sadar kami di bawah, Bapak berada di atas. Waduh. Nggak tahu itu entah di atas podium. Sehingga kami sudah bersuara di bawah, kami nggak terlihat Bapak. Dari bawah sebenarnya warga tuh udah ada teriak-teriak, udah ada ngasih tahu, "Wah, ini ada yang lagi tampil apa segala macem," tapi mereka tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Ini ada fotografer segede-gede gaban, buset. Teriak-teriak. Guru tuh sampai kayak yang udah, pulang aja, bubar aja, bubar. Apa nggak sakit hati men begitu. Tetapi ketika seragam yang lain coba konfirmasi, suaranya didengar. Boleh saya katakan sekali lagi, kecewanya ini tingkat 3. Kenapa kami kecewa? Karena yang mengecewakan itu Bapak, orang yang kami hormati, orang yang kami harapkan mengapresiasi kami. Jika orang lain yang melakukan ini mungkin itu tidak kecewa. Kenapa? Orang lain tidak berada di hati kami, Bapak. Usia lain. Kapan lagi bro lu ngelihat ada pejabat diomelin sama rakyat depan muka begini bro? Meskipun demikian, ada beberapa video yang kayaknya tuh ngasih lihat kalau udah ada perdamaian atau gimana gitu. Sempat ada video Pak Camat beserta istri saling bermaaf-maafan kepada para guru. Ya mungkin gurunya sih memaafkan ya, tapi kita nggak tahu murid-muridnya kayak apa tuh. Tadi sih yang bersuara murid dan wali murid, orang tua murid. Tapi hatiku sakit sekali. Camat ulang tahun, udah gede masih aja ulang tahun dah. Ini loh ketika acara loh. Ya Allah kasihannya. Ya Allah kasihannya. Pada sibuk sama urusan masing-masing, itu ada anak sekolahan lagi tampil loh. Ya Allah. Kemarin Camat bilang miskomunikasi, ternyata memang disengaja. Terlihat Camat dan komplotan ASN sangat menikmati alunan lagu serta selamat ulang tahun di tengah anak-anak drum band tampil. Iya, nggak ada ketegasan untuk menghentikan itu tuh fatal sih men. Panitianya nggak ada konfirmasi, hancur aja semua, hancur. Pejabat. Nggak tahu itu endingnya gimana pada akhirnya. Cuman kalimatnya adalah akan segera diberi sanksi. Sanksinya karena melanggar kode etik. Coba apa yang akan lu lakukan sekiranya kalau lu adalah murid-murid itu? Apa nggak lu tebalikin tuh meja bro? Oke. Gua nggak tahu lu udah ngelihat perkara ini atau belum. Kayaknya sih udah, karena perkara ini ramai sekali. Endingnya pada akhirnya ngebawa-bawa KDM ke perkara ini. Dan ini membuktikan kepada kita kalau pemerintah daerah itu sebenarnya PR-nya banyak banget. Dan birokrasi tai itu kayaknya emang udah harus dibenahin, bener-bener dibenahin dah. Jadi gini, ada sebuah peristiwa yang hadir dari Sukabumi, dimana ini adalah tentang Raya, anak berusia 3-4 tahun yang harus kehilangan nyawanya karena digerogoti cacing dari dalam tubuhnya. Video ini durasinya 9 menit. Gak kuat banget men untuk ngelihat ini karena
sebagai manusia untuk ngelihat ini itu sedih. Tapi sebagai seorang bapak, sebagai seorang orang tua, kalau misalkan lu udah punya anak, lu ngelihat perkara ini, sedihnya akan menjadi berkali-kali lipat karena lu gak bisa membayangkan hal ini kejadian ke anak lu. Namanya adalah Raya, warga desa Cinaga, kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, terinfeksi cacing gelang, Ascariasis nama penyakitnya, disebabkan oleh parasit bernama Ascaris lumbricoides. Lu bisa cari sendiri di Google. Hati-hati karena ada banyak foto-foto yang sekiranya mungkin lu nggak nyaman untuk lihat. Ada berbagai faktor yang bisa nyebabin seseorang atau anak-anak terkena Ascariasis, yaitu kayak main di tempat-tempat yang kotor, tinggal atau bekerja di lingkungan yang memanfaatkan tinja manusia, maksudnya yang ada hubungannya dengan kotoran-kotoran, kebersihan tubuh yang kurang terjaga, kayak jarang cuci tangan, tapi langsung makan, akhirnya masuk ke mulut. Dan itu terjadi sama Raya. Raya ini sendiri tinggal di rumah panggung yang mana di bawahnya itu banyak ayam-ayam. Jadi kayak di samping rumah Raya itu seperti ada kandang ayam dan kandang domba. Lalu nggak punya kamar mandi. Jadi secara higienitas itu juga dipertanyakan, apalagi Raya ini sering sekali bermain di kolong rumah bersama ayam-ayam dan segala macamnya, yang mana risiko terpapar Ascaris lumbricoides ini sendiri jadi lebih besar. Ini ada video dari Kumparan yang ngasih tahu rumahnya. Ke depan rumah Raya. Rumah Raya ini semi panggung dengan dinding gipsum dan atap asbes ya teman-teman. Di dekat rumah Raya juga ada kandang ayam. Diketahui memang Raya sering bermain di kolong rumah semi panggung ini teman-teman. Raya terkena larva cacing gelang juga dari tanah yang ada di kolong rumah ini. Memang jika dilihat kolong rumah ini cukup kotor ya teman-teman. Juga terlihat juga beberapa kotoran ayam. Dia sejak balita sering berada di kolong rumah bersama ayam dan kotoran, sehingga mungkin tangannya sering tidak dicuci dan mulutnya kemasukan cacing. Dan ada beberapa artikel yang juga menjelaskan kalau Raya ini sering bermain tanpa alas kaki dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang tuanya? Kenapa orang tuanya tidak menjaga Raya itu sendiri? Orang tua Raya, Udin, 32 tahun, mengidap TBC. Endah, 38 tahun, disebut menderita gangguan jiwa atau ODGJ. Jadi terlihat sekali seperti keduanya itu memiliki keterbatasan dalam pola asuh. Ini akan menjadi titik-titik lainnya, kayak pertanyaan, ya kalau ada problem dengan pola asuh, pemerintahnya kemana, posyandunya kemana, dinsosnya kemana, dan lain sebagainya. Itu akan jadi PR nanti. Tapi untuk sekarang, salah satu penyebab utamanya adalah itu, karena pola asuh yang kurang layak. Ini adalah ibunya. Ayahnya gue sampai sekarang nggak tahu ayahnya yang mana karena nggak pernah tampil di video. Dan infeksinya menjadi parah hingga ada di satu titik. Jadi titik triggering utamanya adalah ini. Raya ini menurut informasi yang gue dapat itu punya bibi. Nah, bibinya ini tiba-tiba melihat Raya dalam kondisi tidak sadar. Itu tanggal 13 Juli 2025. Karena kondisinya yang parah itu, akhirnya bibinya nelpon rumah teduh. Jadi ada filantropi gitu, rumah teduh sahabat Iin, yang dikontak sama bibinya Raya untuk minta pertolongan. Akhirnya disamperinlah dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan, dibawa ke IGD, dan di IGD itu awalnya dokter tuh curiga kalau ini masalahnya ada di TBC, ada meningitis TBC, karena waktu nyampe tuh kondisinya shock, dehidrasi berat, dan nggak sadar, bener-bener yang nggak sadar. Karena ngelihat riwayat keluarganya, which is bapaknya yang TBC, jadi kayak dokter awalnya menduga kalau ini tuh TBC yang ditularin dari bapaknya. Nah, ketika di IGD itu tiba-tiba ada, ya Allah, sedih banget. Ada satu kejadian yang bener-bener bikin dokter dan semua orang yang ada di situ tuh panik. Soalnya
Dari hidung Naya tiba-tiba keluar cacing. Kami tunjukkan Cacing sepanjang 15 cm, kurang lebih 15 cm. Dan cacingnya tuh hidup, bener-bener hidup, keluar dari hidung, disusul dari mulut, kemudian dari bagian anus. Tim medis di sana kemudian langsung mengubah diagnosanya dari yang awalnya TBC menjadi askariasis tadi. Dan kondisinya sendiri sudah parah. Ada di salah satu artikel gue ngebaca kalau ini tuh kondisinya sudah terminal, yang mana sudah parah sekali karena cacingnya tuh bahkan sudah sampai ke otak. Men, buat lo yang nggak tahu bagaimana proses dari askariasis itu sendiri, prosesnya adalah gini. Kotoran-kotoran yang kemudian kena tangan lalu secara tidak sengaja kemakan, dia akan masuk ke lambung, kemudian ke usus. Dari usus, dia masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah, masuk ke paru-paru. Gua nggak tahu bagaimana tuh caranya cacing bisa kayak gitu. Tapi lu ingat, ini tuh telurnya aja tuh ukurannya mikron. Berapa mikron tadi? Pokoknya kecil sekali. Masuk ke dalam paru-paru melalui saluran darah. Dari paru-paru ini kemudian berkembang untuk dia naik ke bagian kerongkongan. Makanya salah satu gejala dari askariasis itu, dari yang gua tahu dari internet, ini juga dokter-dokter mungkin bisa bantu saya, adalah sesak napas, batuk-batuk, dan lain sebagainya. Karena paru-parunya tuh ada cacingnya gitu. Cacingnya kemudian akan masuk ke tenggorokan untuk kemudian masuk lagi lewat lambung dan usus, untuk kemudian di usus dia akan berkembang biak. Mohon diingat, cacing ini itu bisa bertelur hingga ratusan ribu. Cacing dewasa hidup pada usus halus manusia. Seekor cacing betina dapat bertelur hingga 200.000 telur per harinya. Cacing jantan bisa 10-31, betina bisa 20-35 cm. Coba lu bayangkan, men. Berapa lama untuk akhirnya itu cacing berkembang biak? Karena ini nggak sebentar, waktunya tuh nggak sebentar. Siklus hidupnya mereka tuh nggak yang tiba-tiba sehari langsung banyak gitu, enggak. Yang artinya harusnya bisa di-prevent dari dulu, tapi kemana? Oh my fucking hell. Akhirnya dari IGD Raya dipindahin ke PICU, intinya perawatan intensif yang khusus anak, ICU untuk anak. Tapi sayangnya Raya ini nggak punya BPJS. Sempat dikasih keringanan sama pihak RSUD-nya 3x24 jam untuk mengurus BPJS itu, supaya biayanya bisa di-cover sama BPJS. Tapi ketika mengurus ternyata dipersulit. Bila lewat dari 3 hari, maka administrasi Raya otomatis akan dicatat sebagai pasien dengan pembayaran tunai. Dan mulai dari hari pertama Raya masuk PICU, perjuangan berat dan kesabaran relawan kami betul-betul diuji. Relawan kami dioper-oper dari satu dinas ke dinas lain untuk mendapatkan bantuan BPJS subsidi pemerintah bagi Raya. Berkejaran dengan waktu yang hanya 3 hari. Dari Dinsos Kota ke Dinsos Kabupaten, sampai juga ke Dinkes Kabupaten, dan diarahkan lagi ke Kabid Limjansos. Dari Kabid Limjansos dioper lagi ke Dinkes, dan kemudian mendapatkan pernyataan Dinkes Kabupaten tidak punya anggaran dan MOU dengan RSUD Kota, dan bahkan memberikan solusi agar Raya yang telah berhari-hari dalam keadaan koma dipindahkan saja ke rumah sakit kabupaten di Jampang. Ke semua pihak kami sudah tunjukkan betapa mengerikannya kondisi Raya saat itu. Kami tunjukkan bagaimana cacing gelang sepanjang 15 cm ditarik keluar dari hidungnya dalam keadaan hidup, juga keluar dari mulutnya, dan ratusan cacing keluar dari kemaluan dan anusnya dalam keadaan sebagian besar hidup. Kami tunjukkan Raya kondisinya kritis. Sudah lebih dari 1 kilo cacing dikeluarkan dari badannya, tapi tidak juga habis-habis. Kami tunjukkan hasil CT scan dan ronsen Raya, bagaimana ratusan telur cacing sudah bersemayam di kepalanya. Lalu, bagaimana mungkin kami mengikuti saran dari Dinkes Kabupaten untuk memindahkan Raya ke rumah sakit yang lebih kecil di Jampang ketika kondisi Raya sedang kritis seperti ini?
Dan bahkan RSUD yang lebih besar di kota Sukabumi saja kewalahan melihat kasus Raya. Rabu 16 Juli sore adalah batas waktu urusan administrasi Raya sudah masuk batas waktu. Status pembayaran Raya otomatis terhitung pembayaran tunai dengan penanggung jawab kami, Rumah Teduh Sukabumi. Posisi tagihan di hari ketiga sudah mencapai belasan juta. Untuk per hari ini sudah sampai Rp11.669.950 dan akan terus bertambah sampai kondisi rayanya benar-benar sehat lagi. Oh, ini apa? Isi pesan suara terakhir, relawan bersama pihak Dinkes, Dinas Kesehatan. Mohon diingat, ini Dinas Kesehatan. Tupoksinya adalah mengurusi kesehatan masyarakatnya. Soalnya kalau sore ini nggak selesai atau nggak ada keputusan kan itu jatuhnya umum. Nah, untuk pembiayaannya gimana? Itu kan pimpinan, saya kan nggak bisa administrasi. Jadi mungkin gimana saya juga hanya menyampaikan nanti mungkin memberikan informasi ke teteh bukan dari saya, dari semua nanti dari dinas sosial, nanti juga ada di mana keputusannya dari kami juga lapor ke pimpinan gitu. Boleh nggak Bapak saya izin menghubungi pimpinan aja sekalian biar bisa menjelaskan langsung itu Pak. Soalnya kesian juga ini pasien tidak mampu sama sekali, orang tuanya. Birokrasi tae. Oke lagi nih. Banyak sekali yang berusaha menjelaskan kalau tidak semuanya itu bisa segampang di kepala. Ada alasan kenapa BPJS tidak bisa yang langsung disahkan, langsung jadi untuk langsung dipakai. Karena nantinya bakal banyak orang yang memanfaatkan itu untuk kemudian dijadikan fraud lah atau semacam penipuan itu. Tapi maksud gue gini, ini kondisinya sudah jelas, sudah terpampang nyata, ada semua bukti yang ada. Bisa nggak sih ngelewatin birokrasi itu dulu? Di mana sense of urgency-nya gitu loh. Maksudnya ini tuh ada orang lagi bener-bener butuh. Kalau bahkan dinas kesehatan, dinas sosial yang tupoksinya adalah untuk mengurusi hal-hal kayak gini aja abai, yang dipentingin birokrasi tae itu, apa yang diperjuangkan? Nih tadi kan di video juga sempat ada kalimat yang ngasih tahu kalau dioper-oper kan, salah satunya ke Lin Jamsos. Terus keluar nih klarifikasi. Pihaknya sempat kesulitan menelusuri data keluarga Raya. Pasalnya nama-nama anggota keluarga belum tercatat lengkap di sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation. Data kependudukan pun belum sepenuhnya sinkron dengan Disduk Capil. Waktu dicek cuma nama ayahnya yang muncul, sementara ibu dan anaknya nggak tercatat. Baru setelah konsolidasi ke desa dan kecamatan datanya masuk, tapi memang terlambat sehingga penanganan administratif ikut terhambat. Lebih jauh, pihaknya menemukan iuran BPJS Keluarga Raya ternyata menunggak. Kondisi ini membuat aktivitas kepesertaan tidak bisa dilakukan cepat. Menurutnya butuh waktu 1 bulan untuk mengaktifkan kembali BPJS. Seingat gua, kalau misalkan orang itu memang betul-betul tidak mampu, BPJS-nya harusnya diurusi oleh negara, disubsidi oleh negara. Bukankah begitu? Giliran perkaranya udah kayak gini, gak ada yang mau salah, men. Namun Iwan juga menyoroti cara relawan membahas kasus ini ke publik tanpa koordinasi dengan dinas. Informasi langsung muncul di media sosial. Jadi blunder, harusnya dikonfirmasi dulu. Akhirnya masyarakat saling menyalahkan. Senada Kepala Dinsos membuka fakta bahwa sistem perlindungan sosial belum berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sistem ini berjalan dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan sampai ke puskesmas, saya yakin kasus ini tidak akan separah itu. Ini jadi pembelajaran penting agar jangan sampai muncul pikirin dulu. Wawan mengakui birokrasi kerap dianggap berbelit, namun menurutnya aturan itu dibuat untuk memastikan data penerima jaminan benar-benar valid. Logikanya tidak mungkin tiba-tiba orang datang langsung minta dilayani tanpa data lengkap, tapi faktanya di lapangan ada kendala, koordinasinya nggak jalan. Ada lubang dalam sistem, kita akan rapatkan dengan pimpinan agar layan. Rapat aja terus. Birokrasi tae. Biaya pengobatan dan lain sebagainya karena tidak tercover oleh BPJS akhirnya dibayarkan oleh filantropi Rumah Teduh itu sendiri. Pokoknya dilakukan perawatan lah dari tanggal 13 itu. Selama perawatan lebih dari 1 kg cacing gelang hidup berhasil dikeluarkan dari tubuh Raya. Tapi itu tidak berhenti-berhentinya untuk keluar. Beberapa diantaranya panjangnya 15 cm. Cacing terdeteksi menyebar ke usus, paru-paru, bahkan otak.
meski diberi terapi antiparasit, kondisi sudah terlanjur parah. Obat nggak bekerja maksimal karena infeksinya udah multi organ. Tanggal 20, aduh ya Allah sedih banget. Fucking hell. Tanggal 22 Juli 2025 pukul 14.24, setelah 9 hari dirawat secara intensif, Raya dinyatakan meninggal dunia. Sampai Raya yang kemudian menyerah kepada panggilannya. Berpulang pada Kamis 22 Juli 2025. Dan ini telak banget, men. Fatal sekali ini. Ada nyawa anak kecil di sini. Dan kemudian muncul sekali banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala. Pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyain sama orang-orang di internet. Tentang gimana tetangganya, gimana posyandunya, gimana RT, RW, camat, desa, kades, lurah, dan segala macamnya. Apa yang mereka lakukan gitu, mereka kemana dan lain sebagainya. Untuk perkara tetangga, sempat ada beberapa cerita dari sekitar rumah tersebut. Jadi kayak akses menuju ke sana itu cukup sulit. Tetangga juga nggak yang kayak di perkotaan yang rumahnya deket-deket, nggak juga. Sempat ada yang cerita kalau menurut warga di sana mereka sering ngasih bantuan kayak makanan sama uang semampunya aja. Soalnya perekonomian warga di sana juga sama sebenarnya. Jadi warga sekitar tuh ngebantu sebisanya. Ada keluar kalimat kalau masalah Dek Raya itu karena orang-orang di sana belum notice sepenuhnya penyakit si anak itu apa. Soalnya juga mungkin perkara sosialisasi yang kurang, SDM-nya belum yang mengerti-mengerti banget tentang perkara itu. Terus relawan juga, maksudnya filantropi ini juga dapat info pertama kali tuh dari tetangga di sana. Jadi kayak kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan tetangganya. Dan keterangan itu juga dibenarkan oleh kepala desa Cinaga ini sendiri. Yang mana ternyata kepala desa ini masih ada hubungan saudara sama Raya. Entah saudara jauh atau gimana, gue nggak terlalu ngerti. Dia cuma bilang masih saudara soalnya. Awal-awalnya Raya itu ya karena kedua orang tuanya kurang cacat mental apa ya? Pertama, sehingga memiliki. Nih sorry ya, gue kalau misalkan nantinya akan sering motong-motong omongannya dia, karena gue tuh kadang kesel tahu sama seorang kepala daerah, kepala kecamatan, kabupaten atau apapun itu yang public speakingnya jelek. Tentang cara dia menyampaikan sesuatu jelek tuh gue gak demen banget dah. Mereka dipilih loh sama warga-warga desa di situ, at least jadi penyambung informasi yang baik ya. Sehingga memiliki dua anak itu daya asuhnya kurang lah, nggak tahu persis kesehatannya. Pertamanya anak itu sering main di polong sama ayam ya, karena rumahnya tanggung. Dari situ terus gitu, maka anaknya juga ya untuk jalannya juga agak lambat lah. Terus dia punya penyakit demam. Udah diperiksa ke klinik, proses terdekat, ternyata dia punya penyakit paru. Udah gitu, kan dia nggak memiliki kakak KTP sama sekali ya. Desa urus, tindak, alhamdulillah. Cuman setelahnya penyakitnya semakin parah, kan ada salah satu keluarga yang kenal sama rumah teduh. Relawan. Dibawalah ke situ laporan, ya langsung dijemput pakai ambulan rumah teduh itu. Pemerintahan desa udah sampai situ tabunya. Tahu-tahu udah rame-rame bahwa nama anak tersebut punya penyakit ya yang sangat parah lah, sangat menderita, mengeluarkan cacing sampai hampir kisaran 1 kilo katanya nih ya. Pas gitu 9 hari menjelang langsung meninggal. Pas saya langsung kumpul nunggu mayat tersebut datang, saya komunikasi dengan ibu. Kesel gua. Sorry sebentar. Tadi tuh dia sempat ada omongan kalau misalkan dia ngasih tahu jelas gitu bahwa Rayanya ini nggak punya kakak loh ya. Nggak masuk ke dalam kakak, nggak punya BPJS apa segala macam. Terus beliau ini bilang kalau desa yang urus. Ini kepala desa yang ngomong ya.
Masalahnya adalah di sini tuh ada kalimat ini, men. Kepala Bidang Perlindungan bla 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 bla, pihaknya sempat kesulitan menelusuri data keluarga. Pasalnya nama-nama anggota keluarga belum tercatat lengkap di sistem informasi. Data kependudukan pun belum sepenuhnya sinkron dengan di Dukcapil. Jadi kayak seolah-olah dia mau jadi hero nih untuk udah mendaftarkan kakak, daftarin data kependudukan apa segala macem. Tapi dilakukannya baru setelah itu fatal. Baru setelah Rayanya nggak sadar dan dibutuhkan penanganan medis, baru dibikin, baru diurus. Kemana aja? Raya itu umurnya 3 atau 4 tahun, udah hampir 4 tahun. Maksudnya kan bisa diurus dari awal. Kita lagi bicara ini keluarganya tuh ada indikasi ODGJ-nya gitu. Ya bantulah gitu loh. Makanya orang-orang di internet terlihat kesal sekali sama ini. Siapa namanya tuh yang rumah gedung itu, yang saya sempat melihatin videonya kejadian. Ya, Pak Kades, sebenarnya nih latar belakang keluarganya sendiri memang dia kategori orang tidak mampu atau kayak gimana? Satu orangnya orang benar-benar tidak mampu. Rumah juga udah setahun ke belakang dapat saya sama warga masyarakat. Asalnya punya rumah panggung, bilik, cuman hancur. Dipakai ya butuh mau masak diambil kayunya, biliknya jadi hancur. Bahkan sempat anak yang meninggal tadi lagi tidur malam hilang. Mencemplung ke bawah karena apa? Telupuh-telupuhnya habis dibakar, dipakai masak. Ya karena faktornya gangguan jiwa itulah gitu. Ya awalnya seperti itu, terus ya apa sih ya, nggak jauh lah dengan kesehatan gitu ya. Ya Pak, upaya dari kepala desa sendiri secara database-nya sendiri memang dia warga situ asli atau kayak gimana? Udin itu warga saya sendiri, kebetulan dia itu masih keluarga saya, masih saudara, sifat cucu lah. Dengar kan? Emang masih saudara dari dulu, dari sebelum keluarga juga. Cuman dia kan ya cacat mental itu. Ya Pak Kades, bantuan sendiri Pak sendiri kan kepala desa setempat tuh Cianaga Kabandungan. Upaya yang sudah dilakukan itu seperti apa kok bisa masyarakat jatuh miskin dan tidak terdeteksi juga RT RW? Pertanyaan bagus itu. Upaya apa sebelumnya dilakukan? Ya kalau itu mah desa udah berusaha seminimal mungkin, ada bantuan dari pemerintah, baik dari dinas kesehatan maupun yang disebut dari DD itu PMT, dokumen apa segala ada. Bahkan sempat sehat anak tersebut, timbangan naik karena dikasih PMT setiap yang ada setiap hari itu. Setelah sekian bulan dia udah mencukupi, udah bagus, ya dioper lagi kepada yang belum normal. Itu aja. Ya berarti ya, karakter dari keluarganya sendiri Pak Kades memang keterbelakangan mental. Iya betul. Jadi susah diatur gitu. Susah diatur. Terus contoh lah, saya sebelum jadi kepala desa waktu itu COVID kan, harus divaksin. Mau divaksin bukannya mau, lari ke hutan, kabur 3 bulan di hutan sama anak itu, sama istrinya. Gitu. Sekarang ini udah mending, ada orang ada dia nggak lari. Yang lebih saya kemarin khawatir, saya sampai setengah 10 malam menguburkan anak tersebut dengan Pak Camat, orang puskesmas, kepolisian, dari rumah terus dia kabur, nggak ada. Bapaknya itu kabur, nggak ada. Katanya takut banyak orang. Coba terus ini malah jadi menimbulkan pertanyaan lain. Lalu dinas sosial bagaimana? Kalau misalkan memang perilaku orang tuanya seperti itu, bukankah seperti harusnya ada intervensi dari pemerintah untuk yang kayak anaknya dirawat oleh dinas sosial atau ya Allah, kasihan sekali. Allahu Akbar, Gusti. Pak Kades, ini berarti suami istri ini memang dia punya keterbelakangan mental atau memang istri atau suami aja? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Bahkan sekarang juga hari ini dia juga kan kena penyakit paru. Nah tadi juga pagi saya udah ngambil sampel dahak, disetorkan ke Puskesmas Kelapa Nunggal karena yang nanganinya ke Puskesmas Kelapa Nunggal. Ya juga memang katanya gitu, punya penyakit paru juga. Ya, berarti secara bantuan sendiri memang sudah terus dilakukan oleh kepala desa? Desa mah udah semaksimal mungkin. Rumahnya hancur, saya bangun dengan warga. Masalah ada bantuan-bantuan dari desa, dari pemerintah untuk misalkan nyalur lewat kadarnya masing-masing, PMT apa segala gitu ya.
PMT itu pemberian makan tambahan kalau gua nggak salah. Jadi mungkin karena dilihat Raya ini badannya kecil, karena kalau lu ngelihat videonya tangannya tuh kecil terus tapi perutnya tuh besar gitu. Jadi mungkin dianggapnya entah busung lapar atau apa, makanya dibantunya lewat PMT itu, pemberian makan tambahan itu. Oh, terus juga ada informasi kalau dia itu sempat dikontak sama KDM. Iya, betul. Tadi sekitar jam 10-an, staf ahli Pak KDM telepon saya, entah nomornya dari siapa lah, bahwa saya besok harus menghadap KDM jam 7.30 harus udah ada di Gedung Pakuan dengan keluarga korban tadi. Dan dari sanalah perkara KDM akhirnya keluar dan orang jadi tahu, karena KDM juga ngeluarin beberapa video yang ngurusin perkara ini juga. Tapi ya gitu, ini ada banyak artikel-artikel yang bahkan membahas kalau rumah sakit sebut Raya terlambat ditangani. Ini tim penanganan ya yang ngomong ya. Menurut penilaian saya, pasien sudah sangat terlambat dibawa ke rumah sakit. Saat masuk sudah dalam kondisi terminal, jadi obat cacing tidak bisa bekerja efektif. Jumlah cacing tidak bisa terhitung, hampir ada di seluruh anggota badan, dan Dinsos Sukabumi akui kurang maksimal dalam melakukan pendataan. Kira teguran-teguran itu keluar, menegur Bupati Sukabumi, menegurnya kepala desa ini yang sampai kayaknya bakal nggak dikasih dana desa atau gimana gitu. Nih update-nya, pemanggilan dan klarifikasi. Wardi dipanggil ke Gedung Pakuan Bandung oleh staf Gubernur Deddy Mulyadi, datang bersama keluarga Raya dan menyatakan bahwa desa sudah berusaha semaksimal mungkin, termasuk pemberian PMT dan bantuan dana desa. Dia masih bilang begitu pokoknya. Jadi kayak yang hubungannya sama bantuan-bantuan itu katanya dia udah ngasih. Tapi KDM tetap marah. Deddy Mulyadi menyebut fungsi Posyandu, PKK, dan bidan desa tidak berjalan optimal. Tentu saja. Karena sebenarnya gini men, sebenarnya tuh ada penjelasan ini. Raya sebetulnya sudah lama dalam pengawasan gizi oleh petugas desa di kampung Padangenyang, Desa Kabandungan, Kabupaten Sukabumi. Bocah perempuan berusia 4 tahun itu dikenal sebagai salah satu anak dengan status BGM atau bawah garis merah. Istilah medis untuk kondisi gizi buruk. Kalau misalkan nantinya lu punya anak atau lu udah punya anak, dari puskesmas atau dari tempat lu ngurus persalinan anak lu atau ketika lagi hamil bakal dikasih yang namanya buku pink. Nah di buku pink itu tuh ada grafik pertumbuhan. Kalau misalkan grafik pertumbuhannya ada di angka merah, ada di titik merah, berarti itu ada yang salah. Dan ketika ada yang salah harusnya dicari tahu lebih lanjut. Dan ini menjadi pertanyaan, maksudnya kalau misalkan udah ketahuan merah, pemeriksaan lanjutannya seperti apa gitu. Raya adalah salah satu anak dengan status BGM. Karena itu Raya menjadi perhatian utama dalam pelayanan posyandu setempat. Baru ngomong tuh. Kebetulan Raya sudah sering ke posyandu sehingga berat badannya kita kontrol. Memang sejak kecil Raya termasuk BGM itu di bawah garis merah, benar-benar terpantau kalau untuk berat badannya. Selaku bidan desa Kebandungan. Berbagai intervensi telah dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang Raya. Pemerintah desa memberikan bantuan gizi tambahan secara rutin baik dari program reguler maupun dana desa. Jadi sehingga bantuan dari desa pun tetap kita prioritaskan untuk Raya, seperti susu, telur, ayam, buah-buahan itu dapat Raya. Terus kemarin ada program PMT lokal. Untuk Raya itu dapat 60 hari, jadi terpantau setiap harinya. Berat badan juga kita pantau, udah ada kenaikan berat badannya waktu kemarin dapat PMT lokal. Raya juga tercatat sebagai penerima obat cacing rutin selama 6 bulan sekali. Namun kendala muncul ketika upaya merujuk Raya ke puskesmas untuk konsultasi ahli gizi tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Sudah berkali-kali untuk konsultasi minimal dengan ahli gizinya, cuman memang kalau jawaban dari ibunya nggak bisa. Mang Rizalnya nggak bolehin, katanya begitu. Mang Rizal tuh bapaknya berarti. Aduh, sumpah men. Perkara ini tuh jadi panjang sekali. Karena nggak ada satupun dari bagian mereka yang mau untuk disalahkan karena mereka punya versi ceritanya masing-masing. Mereka merasa kalau mereka benar dalam versinya mereka. Jadi kayak lempar-lemparan aja nih. Tapi di waktu yang bersamaan, orang-orang juga nggak yang berharap banyak sama keluarganya. Karena kita lagi bicara keluarganya tuh seperti ada gangguan dalam masalah mental. Wah, pusing banget. Kasian sekali untuk yang jadi korban adalah anak berusia 3 tahun, 4 tahun. Dan Raya ini punya kakak loh men. Kakaknya tuh udah masuk SD.
Kalimat yang keluar sih disekolahkan atau diberikan bantuannya urusannya sama desa, diberikan bantuan oleh desa. Ini terus juga bupati kan ditegur ya. Bupati tuh ditegur sama KDM tuh karena dianggap tidak proaktif dan lamban dalam merespon kondisi warganya. Tapi bupati dan pemerintah desanya membantah bahwa apa yang terjadi sama Raya disebabkan oleh kemiskinan. Pemdes dan bupati menyebut sebagai dampak penyakit bukan ekonomi. Hadir pada saat dan sebelumnya juga hadir. Bahkan pada saat pelayanan posyandu, dia suka dibawa ke posyandu. Pada dia ke puskesmas datang juga ke puskesmas. Kita langsung ketemu dengan ini. Di sini kan suaranya nggak jelas nih. Ini ada ditulisin di artikel Tribun. Asep Japar menepis pihaknya kecolongan dengan kasus Raya. Menurutnya ada peran upaya pelayanan kesehatan di lingkungannya. Hal itu berdasarkan pengakuan nenek Raya sebelum sang bocah meninggal dunia. Saya langsung ketemu dengan neneknya, cerita itu bahwa kita tidak diam. Bahkan itu masih saudaranya kepala desa, termasuk kepala desanya punya bidan juga di sana. Jadi itu tidak dibiarkan hadir di sana. Ia pun menepis informasi di media sosial yang menyebut pemerintah luput. Jadi bukan seolah-olah di berita itu bahwa pemerintah tidak hadir. Dan saya sudah menegaskan kepada seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan, desa, RW, dan RT, kita harus betul-betul ke depan itu melayani masyarakat dengan baik. Raya, kata Asep, memiliki latar belakang keluarganya yang mengalami keterbelakangan mental. Jadi memang kedua orang tuanya kekurangan, terutama dari sumber daya manusia juga. Dari segi mentalnya memang dia agak terganggu. Jadi intinya pola asuh yang salah, sehingga anak terlantarkan. Mungkin anak main di mana aja, termasuk apa yang cerita di medsos. Intinya bupati dan kepala desa tuh menyalahkan pola asuh. Pihak rumah teduh menyalahkan Kemensos, Dinsos karena mau ngurus BPJS dilempar-lempar. KDM nyalahin bupatinya. Orang di internet nyalahin pemerintahnya. Tapi adik Raya tuh berhak untuk menyalahkan siapa? Gak kuat banget men untuk ngelihat semua informasi yang ada di sini. Kayak masing-masing dari mereka hadir dengan pemikiran di kepalanya masing-masing. Terus ada informasi ini, 2 ortu ODGJ tak ada KTP KK, nikah di bawah tangan. Kades Sinaga soal ortu balita yang tiada karena cacingan akut. Sebut si ayah kabur jika lihat orang, bikin admin duk terkendala. Kini Deddy Mulyadi hentikan bantuan ke desa Cianaga. Desanya tak mampu urus warganya, nggak bisa bangun empati. Oh, kenapa narasi ini keluar? Karena banyak kasus-kasus di mana anak nggak punya NIK, nggak ada kakak karena nikah siri. Aduh, panjang sekali. Ini kemana arahnya? Allahu Akbar, Gusti. Gue bahkan nggak tahu gimana caranya nutup video ini. Astaga. Semoga Raya bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Dan semoga kedepannya nggak ada Raya-Raya lainnya yang harus merasakan hal yang sama. Karena dari penelusuran gue, bahkan gue sempat nyari tahu kalau 4 bulan lalu sempat terjadi kejadian yang kurang lebihnya sama di Jombang kalau gue nggak salah. Jaga kesehatan men, cuci tangan, dan kayaknya emang kita harus lebih peduli sama tetangga ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan.